Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati, NPM 19340019, Prodi Profesi Bidan di Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode palpasi atau perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan Leopold ini diperkenalkan oleh Christian Gerhard Leopold, yaitu orang ginekologi yang berasal dari Jerman. Biasanya pemeriksaan Leopold ini dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester 3 kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Nah, posisi bayi di dalam rahim cukup bervariasi dan dapat berubah-ubah sesuai usia kehamilan. Bayi bisa berada dalam posisi kepala di bagian bawah rahim, sungsang, atau melintang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui letak posisi janin. Selanjutnya, ada tahapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan. Yang pertama, anjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih sebelum tindakan dilakukan. Yang kedua, memposisikan klien. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, memakai handscoon. Selanjutnya, teknik pemeriksaan Leopold. Yang pertama, Leopold 1. Tujuannya untuk mengetahui bagian teratas janin. Caranya, ibu diminta berbaring dengan kaki ditekuk, lalu pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu dan menghadap ke wajah ibu. Kemudian, meminta izin pada ibu dan hangatkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, mulai raba dengan mantap namun tetap lembut. Susuri area tengah perut hingga atas dan rasakan bagian teratas dari janin. Bila terasa bulat, keras, dan melenting saat ditekan adalah kepala. Bila terasa bulat, lunak, tidak melenting saat ditekan adalah bokong. Pada Leopold 1, biasanya bidan sekalian mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Ada dua cara, yaitu cara 1 menggunakan McDonald atau ukur TFU menggunakan pita pengukur. Cara 2 menggunakan jari. Bagus diingat karena menggunakan jari dan tidak bergantung pada alat. Selanjutnya Leopold 2. Tujuannya untuk menentukan letak punggung janin. Caranya, telapak tangan pemeriksa bergerak ke perut bagian samping, lalu tekan lembut salah satu sisi dan sisi lainnya meraba. Bila teraba panjang atau lebar dan keras adalah punggung. Bila teraba kecil-kecil, batas tidak jelas adalah ekstremitas atau jari. Nah, menentukan punggung ini nantinya akan berguna saat akan mendengarkan DJJ. Selanjutnya Leopold 3. Tujuannya untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Pada Leopold 3 ini menggunakan salah satu tangan pemeriksa, yaitu menggunakan jempol atau jari-jari lainnya. Sedangkan tangan yang lain menahan pada fundus uteri. Lalu raba dan tentukan bagian terbawah janin. Bila bulat, keras, dan melenting adalah kepala. Bila bulat, lunak, tidak melenting adalah bokong. Bila teraba kosong adalah letak lintang. Setelah dapat menentukan bagian terbawah janin, goyangkan dengan lembut bagian tersebut. Lanjut, Leopold 4, tujuannya untuk memastikan bagian terbawah sudah masuk PAP atau belum. Caranya, pemeriksa meminta ibu untuk meluruskan kakinya dan menghadap kaki ibu. Kedua, tangan pemeriksa menekan dengan lembut menyusuri perut ibu hingga bawah. Bila kedua tangan pemeriksa dapat bertemu, maka bagian terbawah janin belum masuk PAP atau konvergen. Bila kedua tangan pemeriksa tidak bertemu, maka bagian terbawah janin sudah masuk PAP atau divergen.